sekali, dan guru-guru saya. Bukan berarti karena usaha, bukan karena ilmu, bukan karena jaya, bukan karena tenar, bukan karena tersohornya seseorang, bukan. Tapi karena doa orang tua. Mungkin bisa jadi karena doa saudaranya yang dia remehkan. Bisa jadi. Makanya disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibrahim Al-Qushairi dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah, dikatakan di sana bahwa ma'rifatul awliya asyaddu min ma'rifatillah. Mengenal wali Allah Ta'ala itu lebih berat daripada mengenal Allah. Mengenal wali Allah Ta'ala itu berat. Tidak semudah mengenal Allah. Kalau mengenal Allah Ta'ala, kita tahu Allah Ta'ala itu ma'bud, yang disembah. Allah Ta'ala adalah wujud, ada. Allah Ta'ala adalah maha sempurna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Rabb. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Tapi kalau kepada hamba Allah Ta'ala yang wali Allah Ta'ala, barangkali kita nggak kenal. Mungkin duduk di samping panjenengan, mungkin orangnya biasa saja. Mungkin orangnya barangkali mungkin nggak tenar, nggak terkenal. Barangkali mungkin dia, Masya Allah, jenengan kurang suka dengan bau badannya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting, beberapa orang-orang tua kita mengatakan bahwa wali Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang ketika kau melihat wajahnya kau tidak suka, itu adalah wali Allah. Supaya kita husnul dzan, sangka baik dengan setiap orang. Jangan kalau orang itu pakai imamah baru kita salami. Kalau nggak pakai imamah, nanti salamannya gini saja. Barangkali mungkin salamannya sikut. Gitu? Tidak. Yang penting buat kita adalah mau dia itu pakai imamah, mau dia tidak pakai imamah, mau dia punya makom, dia nggak punya makom. Yang penting dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia lebih tua daripada kita. Wabil khusus dia adalah alim, orangnya adalah punya ilmu, punya makrifah agama. Salaman, ambil jabat tangannya, cium tangannya. Cuma dicium saja, jangan digigit. Kalau guys sakit di cokot nih gue, waktu hall tuh acara hall, Masya Allah, ya dicokot waktu di hall bersih, digigit tangan saya. Saya bilang yang gigit bukan cuma 1 orang, 5 orang, 7 orang yang gigit. Saya bilang ini jenengan vampir semua apa? Kok digigit begini? Nah, ini penting buat kita ini, jangan sampai kita suka tebang pilih. Siapapun orang yang ada di depan kita, hormati. Jangan cuma Habib Thahir, jangan cuma Habib Ahmad, siapapun mereka di depan kita, hormati dia. Apalagi dia orang tua, apalagi dia cucu Rasulullah, apalagi dia seorang kiai, apalagi dia adalah guru kita, apalagi dia orang yang pertama kali atau orang yang pernah mentalkin panjenengan kalimat la ilaha illallah, itu adalah guru jenengan. Orang yang mentalkin la ilaha illallah itu guru jenengan, namanya guru tabarruk, syekhut tabarruk. Kalau guru yang ngajarkan sahwu, ngajarkan sharaf, ngajarkan balaghah, ngajarkan ilmu sulamul munawarak, mantiq, ngajarkan fikih, ngajarkan usul, itu namanya syekhut tarbiyah. Ada syekhul fatah, ada syekhul nazar, ada syekhut taslik, ada syekhut tabarruk, ada syekh, banyak. Syuyukh itu banyak. Guru-guru kita itu banyak. Wa qad yakunu, terkadang juga terjadi seorang murid itu punya guru yang dia juga tidak merasa kalau itu gurunya. Kita jalan di pasar, waktu kita naik sepeda motor, waktu dia kemudian juali baju begini, tiba-tiba dia di kiosnya, itu gurumu. Mengatakan, berapa Pak harganya Pak? Harganya sekian. Jenengan ini kalau ngedoli mesti larang. Boy yang kayak yang padahal dia adalah gurumu. Wallahu alam, kita mungkin nggak bisa merasa di dalam batin kita, dikiranya dia orang biasa, ternyata dia adalah orang berpangkat. Yang penting buat kita sekarang ini, di dalam panjenengan mau bikin majelis, jangan punya ada unsur kepingin nyanyi dengan majelis yang lain. Jangan kepingin bangun pondok pesantren, jangan punya niatan ingin nyanyi pondok pesantren yang lain. Jangan kepingin punya murid, jangan punya niatan ingin nyanyi murid yang lain. Jangan kepingin punya majelis sholawatan, jangan punya niatan ingin nyanyi majelis sholawatan yang lain. Yang penting digarap bareng bang, digarap bareng. Itu yang penting buat kita. Majelis Nurul Mustafa
dibikin oleh Habib Tahir, niat karena Allah. Bisanya besar beliau ini karena beliau niat karena. Saya yakin Habib Tahir dia mimpi Rasulullah. Dia mimpi Habib Anis. Bahkan dia matur langsung sama Habib Anis dengan bikin maulid Simtul Durannya. Berkahnya bukan karena hawa nafsu dorongannya, tapi berkahnya adalah karena apa? Matur sama gurunya. Gurunya punya gerbang jembatan hingga Nabi Muhammad. Itu yang penting buat kita. Kalau kita sedangkan jangan jauh-jauh. Sekarang bikin yang namanya buku, bikin karangan buku saja, nama kita ditulis paling besar di jisika buku kita itu. Siapa namanya misalnya? Ustaz Fulan bin Fulan, LC BA bakul areng, DRS di rumah saja. Tak perlu. Intinya adalah jangan sampai kita kemudian memampangkan kita punya nama hanya untuk ketenaran, hanya untuk tersohor, hanya untuk dikenal, hanya untuk ini. Yang penting manfaat bukunya ada enggak? Imam Ibn Ruslan ketika dia bikin Zubat, di atas perahunya Nazm Zubat itu, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali, 1080 bait itu B. Dia bikin itu Nazm Zubat di atas perahunya. Setelah dia bikin Zubat, dia bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah, barangkali saya bikin Zubat ini kadang ingin saya ditenar nama saya di mata masyarakat di kemudian hari, supaya nama saya dikenal oleh muslimin di masa yang akan datang ya Allah. Karena itu saya buang ini ya Allah di bawah laut. Dia bendel dengan kasih apa? Batu. Dia bilang, ya Allah, kalau memang ini ikhlas karena Engkau saya buat, sepanjang masa ini tulisan gak akan hilang. Tulisan pulpen, pakai pen, kalau dulu bukan pulpen, pakai pen, tinta, dibuang di dasar laut. Yang namanya tinta kalau kena air kan hilang, lanjut. Dibendel pakai batu, dibuang supaya masuk dalam dasar laut. Meninggal Imam Ibn Ruslan. Kira-kira dapat 10 tahun, ditemukan sama seorang nelayan. Kok ada kertas yang kemampul banyak begitu, tercecer kemana-mana. Dilihat sama nelayan, ini kertas apa ini? Kok ada tulisan-tulisan Arabnya, ada tulisan-tulisan Al-Qur'annya. Dilihatnya sama nelayan-nelayan itu, ternyata ini ya Allah, ini di desa saya ada kiai. Coba saya tunjukkan sama kiai saya. Dilihat sama kiainya, sama syekhnya. Ini nazm luar biasa ini nazm fikih, nazm akidah ini, nazm ma'rifah agama, nazm fikih ini. Bagus ini, coba diamalkan. Siapa ini yang bikin ini? Imam Ibn Ruslan. 10-20 tahun yang lalu dia pernah bikin ini di atas perahunya, ditenggelamkan di bawah dasar lautnya, gak hilang. Pertanda apa ini? Imam Ibn Ruslan ikhlas karena Allah Ta'ala dia bikin apa? Nazm Zubatnya. Habib Ali Habsyi dia bikin Simtudur. Habib Ali gak pernah masuk Wonosobo, tapi kenapa nama Habib Ali disebut di Wonosobo? Imam Haddad gak pernah datang ke Wonosobo, gak pernah datang ke Indonesia bahkan. Tapi Ratibul Haddadnya dibaca di Wonosobo, bahkan di Indonesia. Saya datang ke daerah Palu, di Sulawesi sana, daerah Ampana, daerah Luwuk, tempatnya gempa itu daerahnya Luwuk. Itu waktu apa itu namanya Ratibul Attas, Ratibul Haddad itu datang ke daerah Luwuk. Semenjak Ratibul Attas, Ratibul Haddad itu masuk daerah Luwuk, gak ada gempa. Satu daerah Luwuk semuanya itu hafal Ratibul Attas, Ratibul Haddad. Yang kecil, yang tua, yang muda, yang perempuan, yang laki. Itu karena ikhlasnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wal Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu penting buat kita ini. Yang terakhir, supaya kita tanamkan cinta kita. Yang penting di dalam siang hari ini bukan ceramah agama, bukan ceramah ini, tapi ceramah tentang masalah mahabbah. Kalau orang-orang di luar sana menggembar-gemborkan, ayo syariat, 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 syariat. Cintanya sama Nabi mana? Nabi gak butuh syariatmu yang kau kerjakan, tapi butuh cintamu kepada Nabi. Itu yang penting, itu cinta. Mahabbah, fauqa kulli syai'. Itu penting. Habib Ali Habsyi dia bikin Simtud Durar karena mahabbah. Busiri bikin burdahnya karena mahabbah. Dibak dia bikin itu maulid dibaknya karena mahabbah. Azab dia bikin maulidnya karena mahabbah. Barzanji dia bikin maulidnya karena mahabbah sama Nabi. Syaraful Anam dan masih banyak yang lain. Ad-Dawaul Ma'lul, Ad-Diya'ul Lami'. Itu semua dibuat oleh para ulama, para masyayikh, para habaib karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tresno sing masyaallah
juru manah niku tertanam dari mulai sejak kecil. Wa hubbi fil nabi wa nahnu fis sagala. Habib Ali mengatakan cintaku kepada Nabi ketika aku semenjak kecil. Nah, kalau kita ini kan sekarang semenjak kecil itu bukan cintanya sama Nabi, sama Amitabh Bachchan. Cintanya sama pemain bola. Cintanya sama Rashi Kafipur dan lain sebagainya. Ini makanya sekarang ini kadang-kadang kita mengidolakan orang yang belum tentu dia akan ngasih syafaat buat kita nanti di yaumul qiyamah. Wallahu a'lam. Dia rukuk dan sujudnya apakah kena, wallahu a'lam. Yang penting cintakan dulu kepada kita, anak-anak kita kepada Nabi Muhammad. Insyaallah enggak akan ada kekerasan. Insyaallah enggak akan ada kebengisan. Insyaallah enggak akan ada permusuhan. Insyaallah enggak akan ada yang namanya radikal atau liberal. Yang ada adalah cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama ahli bait Nabi Muhammad, cinta sama sahabat Nabi Muhammad. Cinta. Tanamkan awal pertama kali itu cinta dengan mereka. Kita bisa sholat karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Sebagian orang-orang datang ke Mekah gak mau datang ke Madinah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Gak pernah berterima kasih dengan manusia, pertanda orang itu gak berterima kasih dengan Allah. Buat kita penting, buat kita untuk tanamkan cinta. Dulu seorang Dzul Khuwaisarah itu sama Nabi Muhammad cakep, deket, gandeng tangan Nabi Muhammad. Tapi karena hatinya gak cinta dengan Nabi Muhammad, itu pernah Dzul Khuwaisarah dia pernah kencing di masjidnya Rasulullah di Madinah. Waktu kencing di situ, sahabat-sahabat datang, di antaranya Sayyidina Umar ibn al-Khattab datang waktu itu. Begitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab melihat Dzul Khuwaisarah itu kencing di masjid, ya namanya Sayyidina Umar, Anda kan tahu sendiri, pedangnya keluar. Ini masjid bukan WC ini. Bagaimana panjenengan ini? Ini Dzul Khuwaisarah begitu dia lihat Umar bin Khattab dan pedangnya, mampet kencing. Ya enggak? Takutan dia. Saya kebelet pipis, Umar bin Khattab. Jangan di sini. Ini bukan WC, ini masjid. Tempat sujud, tempat ruku, tempat sholat, tempat kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Tempat ini hadisnya Rasulullah di sini. Illa Nabi datang. Nabi datang, Rasulullah. Dzul Khuwaisarah, kenapa kau? Saya kebelet pipis ya Muhammad ya Rasulullah. Masih kepingin pipis lagi? Iya ya Rasulullah, saya takut dengan pedangnya Umar ini. Pipis lagi. Saya yang jaga. Kencing lagi Dzul Khuwaisarah. Setelah itu, wahai sahabat, ambilkan 1 ember air. Siram bareng-bareng. Rahmatnya Nabi, cintanya Nabi. Kalau Nabi akan mengatakan penggal kepalanya orang ini, habis, mutilasi. Tapi Nabi tidak begitu. Biarkan dia apa yang ada. Dia orang gak paham agama, dididik sama Nabi, diajari sama Nabi, dipinterkan sama Nabi. Jadi dia seorang yang baik. Jadi dia adalah orang yang saleh. Ternyata setelah ada satu kejadian, apa dia? Menggenggam lehernya Nabi Muhammad. Dia bawa kerah Nabi Muhammad sambil dia mengatakan, "Adil ya Muhammad. Muhammad, berlaku adil kau wahai Muhammad." Waktu Nabi Muhammad bagi ghanimah perang itu, rupa-rupanya Dzul Khuwaisarah dapat bagian sedikit. Dia marah, dia genggam itu kerah bajunya Rasulullah sambil mengatakan, "Adil ya Muhammad." Wa fi riwayatin, "Ittaqillah ya Muhammad." Adil wahai Muhammad, berlaku adillah kau wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, "Fa illam a'dil faman ya'dil." Kalau aku tidak berlaku adil, siapa lagi yang mau adil? Gak mungkin ada yang lebih adil daripada Nabi Muhammad. Gak ada orang yang lebih bertakwa daripada Nabi Muhammad. Maka dari situlah kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, berikan orang ini sesuai dengan apa yang dia inginkan. Diberikan, dikasih hadiah, dan akhirnya walla wa dhahab. Dia berpaling dari Nabi Muhammad, akhirnya dia meninggalkan majelisnya Nabi Muhammad. Setelah itu kata Rasulullah, akan keluar dari sulbi orang ini yang jenggotnya panjang, batuknya hitam. Orangnya begini, dia akan berpuasa, bahkan puasanya ngalahkan puasa kalian. Bahkan yang kalian kerjakan puasanya gak sebanding dengan puasa dia. Sholat yang kalian kerjakan gak sebanding dengan dia. Cuman galbuhu khalen anil mahabbah. Hatinya itu kosong dari cinta. Gak ada cintanya sama Rasulullah. Aina mahalluhu? Finnar. Tempatnya di mana? Di neraka. Betul
Betul dia tidak di neraka untuk selama-lamanya, dia mukmin. Tapi kita nggak ingin seperti itu. Cinta itu tanamkan pertama kali. Cintanya kita kepada Nabi Muhammad ya harus cinta dengan anak cucunya. Cintanya kita kepada Nabi Muhammad ya harus cinta dengan para sahabatnya. Tidak boleh kita tebang pilih. Yang ini kita cintai, yang ini tidak. Tidak bisa. Cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, siapapun itu para sahabat, wa ma jara bainas sihabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu fardun 'ala nasi imamun yansibu wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Subat. Bukan wa ma jara bainas sihabi nabhathu. Naskut, diam. Apa yang terjadi antara sahabat kita diam, enggak boleh kita korek-korek. Itu penting karena mereka adalah anak buah didiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting buat kita ini untuk kita tanamkan cinta mahabbah kita. Dulu ada seorang sahabat Nabi yang bernama kalau tidak salah yang bernama Julaibib. Julaibib ini wajahnya nggak begitu bagus, bopeng, wajahnya bopeng. Julaibib ini bopeng. Dia ini diusir sama orang tuanya, diusir oleh keluarganya, diusir oleh masyarakat di desa di dusunnya sana, diusir, ditendang bahkan. Sudah pokoknya ini harus keluar saja. Ini merusuhi kampung kita ini, buat buruknya di kampung kita, buat sial di daerah kita. Tendang saja ini keluar, diusir saja. Diusir Julaibib ini hanya mengenakan kaos oblong sama sarung. Jalan sambil nangis dia, nongkrong jalan. Kamu siapa? Saya Julaibib. Malah dikasih kotoran. Jalan lagi. Kamu siapa ini? Saya Julaibib. Dilempar batu. Ayo keluar kamu dari kampung kita. Karena orang daerah situ paham kalau Julaibib ini adalah orang nggak benar. Padahal dia adalah seorang laki-laki yang baru masuk Islam, cinta dengan Nabi Muhammad. Nah, orang daerah itu adalah kufar, orang-orang kafir, nggak senang sama Julaibib, diusir. Dikiranya dia pembawa sial. Akhirnya dia cari Madinah, hingga bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad. Dia bertemu, siapa engkau? Ana sahib min ashabir Rasul. Saya adalah salah seorang sahabat Rasulullah. Dipeluk sahabat itu. Saya ingin cium tangan kau, wahai sahabat Rasulullah. Kenapa? Karena barangkali kau masih menempel itu keringatnya Rasulullah di tanganmu itu. Diciumi. Kata sahabat, dipeluk sambil menangis begitu, digendong sama sahabat. Karena tubuhnya kecil. Beratnya cuma 25 kg. Dengan berapa? 85 kg. Ini 25 kg digendong sama sahabat ini, dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Ini Rasulullah. Cium tangannya Rasulullah, dipeluk sama Rasulullah. Wahai Julaibib, apa yang menjadi hajatmu, itu jadi hajatku. Dia bercerita, ya Rasulullah, aku diusir oleh orang tuaku. Aku diusir oleh sanak kerabatku dan orang-orang di kampung halamanku, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sekarang kau bersama dengan aku. Anta akhi wa ana akhuk. Kau saudaraku dan kau adikku adalah saudaramu. Dipeluk oleh Rasulullah, dipeluk, dikasih makan, dikasih minum, dikasih baju, dikasih penghasilan, dikasih modal. Jaya Julaibib. Subhanallah, tumbuh besar badannya, tumbuh besar, ganteng. Ya biasalah, kirang langkung. Ya, kurang lebih lah. Ya, seperti saya panjenengan kata. Subhanallah, akhirnya sudah tumbuh dewasa, kira-kira usianya berapa? 30-an tahun begitu. Sama Rasul tanya, wahai Julaibib, sudah menikah belum kau? Kata Julaibib, ya Rasulullah, sebetulnya kalau saya mau menikah itu saya bisa. Cuman yang saya ingin bertanya, yang mau meminang saya untuk jadi suaminya anaknya itu siapa ya Rasulullah? Lah kamu punya pandangan gak? Sebetulnya sih punya ya Rasul, anaknya Fulan bin Fulan, Abu Lubabah itu. Itu primadonanya Madinah itu. Matanya itu kayak Barbie, hidungnya itu seperti alif, mulutnya kayak huruf mim, pipinya itu nyemplung, tingginya itu Masya Allah. Itu kalau meludah ya Rasulullah baunya wangi. Ya seperti kita lah, sudah menghormat begitu luar biasa. Kalau kau memang cinta dengan dia, kenapa enggak pinang? Nah, masalahnya itu ya Muhammad, ya Rasulullah. Kalau saya pinang, saya ini kan saya mau ngaca. Wajah saya seperti ini, wajahnya putrinya Abu Lubabah, primadona Madinah. Mana saya mungkin diterima sama itu? Sini saya digandeng sama Nabi Muhammad. Kalau kau kepingin sama anaknya Abu Lubabah, saya gandeng. Tak pinangkan, tak kawinkan sama anaknya. Tenanan ya Rasulullah, tenan.
Masa ya Rasulullah? Ya sini. Masa saya mau bohong? Gandeng sama Rasulullah. Datang rumahnya Abu Lubabah. Begitu dia di jalan, ya namanya Julaibib, orang biasa begitu, bukan bangsawan, bukan orang kaya, hanya orang biasa saja. Tapi dia kemudian apa? Percaya diri jalannya. Karena yang gandeng Rasulullah, yang minang Rasulullah. Ketuk pintu, Assalamualaikum Abu Lubabah. Waalaikumsalam. Man? Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Tafadhal, 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 tafadhal. Welcome. Silakan masuk ya Rasulullah. Disediakan makanan, minuman, segala macam. Istrinya dipanggil, anaknya dipanggil, semua dipanggil, tetangga-tetangganya dipanggil. Kata Rasulullah, saya mau to the point saja. Gak mau pakai yang namanya cincong rame-rame begini, kata Rasulullah. Ya pertama-tama mau silaturahmi, kata Julaibib. Gak pakai. Saya datang kepingin meminangkan anak putrimu. Saya terima sekarang ya Rasulullah kalau untuk engkau, bukan untuk saya. Untuk sahabat saya Julaibib. Julaibib, yang mana ya Rasulullah? Kanan saya ini. Kalau itu nehi. Nehi, tidak mau kalau saya itu saya tidak, saya tolak mulai saat ini ya Rasulullah. Maaf, bukan saya menolak kau punya permintaan. Tapi kalau buat dia tidak. Ini sahabatku, orang baik. Betul dia bukan bangsawan, tapi dia orang baik. Tidak. Kata Rasulullah, coba dirembuk dulu sama istrinya atau sama anaknya. Ilah anaknya turun dari atap rumahnya mengatakan, Abah, siapa Abah? Rasulullah nak. Bawa sahabatnya namanya Julaibib, orangnya popeng-popeng. Katanya kepingin minta kau. Mau enggak kau nak? Mau Bah. Sito, lihat dulu orangnya. Bah, jangan lihat orangnya. Lihat yang bawa siapa? Yang bawa Rasulullah memang. Pernahkah Rasulullah itu menunjukkan orang yang salah dengan Bapak? Gak pernah. Terima Bah. Jangan sampai turun wahyu Abah dilaknat sama Allah. Gara-gara menerima, menolak permintaannya Rasulullah. Terima Abah. Elek lu nak. Perbaiki keturunan. Gak apa-apa. Yang penting Rasulullah. Ridho kan? Rasulullah ridho. Terima. Dikawinkan. Begitu dikawinkan oleh Rasulullah, jadilah mereka suami istri. Digandeng sama tangannya Julaibib. Kata si Julaibib bilang sama Rasulullah, tak kusangka ya Rasulullah, orang sejelek aku bisa meminang daripada primadona Madinah secantik ini. Ya Allah, seperti turun dari kayangan ya Rasulullah. Seakan-akan kakiku tak menampak di atas muka bumi. Dia pun gandeng tangan istrinya sambil lihat wajah istrinya. Kata istrinya, Mas, cagading loh Mas. Ya, lihat wajah istrinya, lihat wajah istrinya, lihat wajah istrinya. Kata si Julaibib, kita ini adinda seperti orang surga, antara sobir wa syakir. Itu hanya yang ada orang